Halo Met, bertemu lagi dengan saya dari Putri Kusuma Ningtyas dan topik kita kali ini adalah creating long-term loyalty relationship. Seperti kita ketahui teman-teman, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah strategi fundamental dalam pemasaran modern. Tidak hanya cukup hanya menarik pelanggan baru aja teman-teman, tetapi yang lebih penting adalah mempertahankan pelanggan lama agar terus membeli, kemudian merekomendasikan, dan menjadi pendukung setia suatu merek. Memangnya kenapa sih loyalitas itu penting? Loyalitas itu penting teman-teman karena pelanggan yang loyal ini akan melakukan pembelian secara berulang yang tentunya ini akan mengurangi biaya promosi dan juga akuisisi. Bahkan bisa juga menjadi brand advocate yang secara sukarela mempromosikan produk kita. Jadi misal kita sudah nyaman nih dengan suatu merek, udah oke, nggak mau berpindah ke lain hati, biasanya ketika kita mau membeli produk yang sama, kita suka merekomendasikan merek yang kita gunakan, ya kan teman-teman? Nah, ini salah satu keuntungan dari loyalitas pelanggan. Kotler menekankan bahwa menekan hati pelanggan ini lebih penting daripada sekedar memenangkan transaksi jangka pendek. Inilah yang membedakan antara pemasaran tradisional dan juga pemasaran modern di abad ke-21. Konsep pertama adalah customer perceived value atau disingkat CPV, teman-teman. CPV ini adalah selisih antara manfaat yang dirasakan pelanggan dengan biaya yang mereka keluarkan. Jadi, semakin tinggi manfaat yang dirasakan dibandingkan biaya, maka semakin besar kemungkinan pelanggan menjadi loyal. Contohnya di Indonesia itu ada Grab, teman-teman. Grab ini tidak hanya menawarkan layanan transportasi, tapi juga memberikan promosi diskon, kemudian kemudahan pembayaran, bisa menggunakan OVO, kemudian bisa cash gitu ya teman-teman. Bahkan sekarang bisa menggunakan QRIS loh teman-teman, dan juga layanannya yang cepat. Nah, semua ini meningkatkan value di mata pelanggan. Jadi value-nya si Grab ini semakin meningkat. Sehingga mereka lebih memilih Grab dibandingkan pesaingnya. Loyalitas ini tidak bisa dibangun tanpa kepuasan. Jadi, kepuasan ini terjadi ketika kinerja suatu produk atau layanan sesuai atau bahkan melampaui harapan pelanggan, teman-teman. Harapan ini terbentuk dari pengalaman masa lalu, opini orang lain, serta janji yang diberikan perusahaan melalui iklan atau komunikasi pemasaran. Nah, teman-teman contohnya kalau teman-teman beli krim gitu ya, ada beberapa krim wajah itu yang di iklannya mengklaim bahwa bisa mencerahkan kulit wajah selama 2 minggu pemakaian gitu ya teman-teman contohnya. Ternyata ada beberapa customer yang mencoba menggunakan dan setelah lebih dari 2 minggu pemakaian secara berturut-turut tapi nggak ada efeknya. Nah, itu sering kita sebut dengan overclaim ya teman-teman. Tidak sesuai dengan iklan yang diberikan oleh perusahaan. Tentu saja hal tersebut bisa membuat para customer ini tidak puas. Kalau tidak puas tentunya customer tidak akan loyal. Ketika customer tidak puas, tidak loyal, bisa saja customer ini mereview hal-hal yang buruk atau mempengaruhi temannya untuk tidak membeli dengan alasan pengalaman masa lalu yang dia terima atau dia alami gitu ya teman-teman. Kemudian untuk contoh di platform ya teman-teman, ada beberapa platform yang, mmm,
menggunakan sistem refund. Contohnya ada Shopee ya teman-teman. Nah Shopee ini untuk menjaga kepuasan pelanggan itu menggunakan sistem refund. Jika barang yang diterima itu tidak sesuai atau bahkan barangnya rusak sampai di tempat gitu ya teman-teman. Ini kita bisa merefundnya dengan mudah dan bisa mendapatkan pengembalian dana sesuai yang kita bayarkan. Nah, hal ini mampu meningkatkan rasa aman para customer yang akhirnya customer ini percaya dan loyal terhadap Shopee. Walaupun kita belanja online, nggak lihat barangnya, ketika ada sistem refund, kita merasa aman. Oh, kalau ternyata barangnya nggak cocok, kita bisa balikin kok dan dana kita akan balik 100%. Seperti itu ya teman-teman. Bahkan untuk pengembalian barang juga ongkirnya bisa difasilitasi oleh Shopee. Jadi kita free ongkir gitu teman-teman. Inilah yang menciptakan kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas pelanggan terhadap Shopee. Konsep berikutnya adalah customer lifetime value. Jadi, CLV ini mengukur nilai bersih keuntungan yang dihasilkan pelanggan sepanjang hubungan dengan perusahaan. Nah, kenapa sih CLV ini penting, teman-teman? CLV ini penting karena mampu menarik pelanggan baru yang seringkali lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan lama. Oleh karena itu, strategi pemasaran modern ini lebih fokus pada memperpanjang umur hubungan dengan pelanggan. Contohnya di Indonesia, ada Telkomsel, teman-teman. Apakah di sini teman-teman pengguna Telkomsel? Dengan program Telkomsel Point, ini pelanggan diberikan reward setiap kali mengisi pulsa atau membeli paket data. Nah, poin ini bisa ditukarkan dengan diskon atau voucher atau hadiah menarik lainnya, teman-teman. Nah, strategi ini mendorong pelanggan untuk terus bertahan dan meningkatkan CLV-nya. Gimana sih caranya membangun loyalitas pelanggan? Ada 3 strategi utama teman-teman dalam membangun loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu financial benefit. Jadi memberikan keuntungan finansial ke customer seperti diskon, poin, cashback gitu ya. Nah, contohnya ada Alfamart, Indomaret, ini memiliki loyalty member gitu ya yang memberikan poin setiap belanja, kemudian ada bisa tebus murah, bahkan ketika kita punya member, ada beberapa produk yang harganya itu jadi lebih murah harganya dibandingkan ketika kita berbelanja tidak menggunakan member gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada social benefit. Social benefit ini membangun kedekatan emosional dengan pelanggan. Misalnya ada kopi kenangan dengan kampanye teman kopi sehati. Tagar teman kopi sejati gitu ya teman-teman. Ini yang membangun rasa kebersamaan gitu. Kemudian yang ketiga structural ties. Jadi membuat pelanggan ini sulit berpindah karena adanya ekosistem yang terintegrasi. Contohnya Gojek dengan pelayanannya ada GoPay, GoFood, GoSend, GoRide, GoMart gitu ya. Nah, semakin banyak pelanggan menggunakan layanan, semakin tinggi switching cost untuk pindah ke pesaing. Jadi, ketika perusahaan yang ingin membangun loyalitas jangka panjang, ini perlu memiliki sistem CRM atau Customer Relationship Management. CRM ini mengintegrasikan data pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih personal. Misalnya Shopee. Shopee ini menggunakan histori belanja pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai. Bahkan memberikan voucher diskon yang spesifik untuk barang yang sering dicari. Nah, dengan personalisasi ini, pelanggan itu merasa lebih diperhatikan dan terikat dengan platform Shopee ini.
Tapi yang teman-teman harus ketahui, tidak semua pelanggan itu bisa dipertahankan, teman-teman. Namun, perusahaan tetap bisa menggunakan strategi win back yang untuk mengembalikan pelanggan yang sudah berhenti menggunakan produk atau disebut dengan win back strategies. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengidentifikasi alasan mereka pergi ini kenapa. Kemudian kita bisa menawarkan solusi atau insentif. Contohnya ini ada XL Axiata teman-teman, ada pengguna XL di sini. Nah, provider XL ini memberikan bonus kuota data gratis kepada mantan pengguna yang kembali mengaktifkan nomor lama mereka. Nah, strategi ini efektif sekali ternyata untuk menghidupkan kembali pelanggan yang sebelumnya pernah hilang. Membangun loyalitas itu gampang atau susah sih, teman-teman? Ternyata membangun loyalitas itu bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Ada beberapa tantangan seperti konsumen mudah tergoda oleh kompetitor yang menawarkan promosi-promosi yang mungkin lebih besar, lebih menarik gitu ya, teman-teman. Kemudian biaya program loyalitas ini tinggi jika tidak tepat sasaran. Sehingga kita perlu merancangnya dengan baik, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan ini perlu menyeimbangkan antara kepuasan jangka pendek atau kita biasanya memberikan promosi gitu ya, itu adalah kepuasan jangka pendek kan teman-teman. Dan juga kepuasan jangka panjang seperti trust, kemudian ada brand equity gitu ya. Nah, inilah sebabnya mengapa strategi loyalitas itu harus dikelola secara hati-hati dan konsisten. Jadi dapat disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan itu merupakan aset jangka panjang yang sangat berharga. Membangun loyalitas itu bukan hanya tentang memberikan diskon atau hadiah, melainkan tentang menciptakan value, memberikan kepuasan, mengelola hubungan dengan baik, dan juga menjaga kepercayaan pelanggan, teman-teman. Pesan kunci yang perlu kita ingat bahwa loyal customer are the most valuable asset. Karena pelanggan yang loyal tidak hanya membeli lebih banyak, tetapi mereka juga membantu mempromosikan merek kita secara sukarela. Baik, sekian materi dari saya mengenai creating long-term loyalty relationship. Untuk materi berikutnya, jangan lupa di next video ya teman-teman. Jangan lupa like, share, and subscribe. Goodbye, mate.